Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah kisah yang mungkin sahabat semua sudah pernah mendengar kisahnya. Kisah dari Warijan, murid dari Sudiro, yang akhirnya kembali menjalani pengembaraannya atau laku lampahnya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di bawah rindangnya pepohonan tua di lembah Balulang, Warijan duduk bersila di atas batu besar yang dingin, menahan lapar, haus, dan juga tidurnya. Di bawah bimbingan Abah Uta, Warijan menjalani tapa aji yang bukan hanya menempanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dia duduk berhari-hari dalam keheningan untuk memperdalam ilmu-ilmu dan ajian-ajian yang dimilikinya. Ajian Sindung Geni yang sebelumnya hanya digunakan Warijan dalam kondisi darurat, kini dipelajarinya lebih dalam lagi. Dia menyatu dengan elemen api bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami bagaimana mengendalikan kekuatan besar tanpa dikuasai oleh amarah. Selain itu, Abah Uta mulai mengajari ilmu-ilmu tingkat tinggi lainnya seperti ajian Pambungkem Sukma untuk mengunci makhluk-makhluk gaib dan ajian Surya Derajat untuk membersihkan energi kotor dari tubuh dan juga sebuah tempat. Dalam hening yang menyelimuti lembah Balulang, hari-hari berganti tanpa disadari. Warijan sepenuhnya tenggelam dalam laku spiritual yang keras dan penuh tantangan. Tapa aji yang dijalaninya telah menggerus batas tubuh dan jiwa, menjadikannya satu kesatuan yang utuh dalam menampung kekuatan alam semesta. Nafasnya menyatu dengan desir angin, detak jantungnya senada dengan denting waktu yang tak kasat mata. Tidak ada siang ataupun malam, yang ada hanya keheningan mutlak, tempat di mana jiwa manusia diuji dan ditempa. Dalam fase puncak tapa aji, Warijan mulai merasakan perubahan mendasar dalam dirinya. Pandangan batinnya terbuka lebih jauh, memungkinkan dia melihat aliran energi alam dan kehendak dari semesta yang lebih dalam dari sebelumnya. Warna-warna yang tidak pernah tampak oleh mata biasa kini hadir dalam tiap getaran udara. Dan bayangan gaib dari makhluk-makhluk penjaga alam mulai memperlihatkan diri, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk pengakuan akan keberadaannya sebagai bagian dari harmoni yang sedang dia usahakan. Setiap malam di atas batu dingin itu, tubuh Warijan diselimuti cahaya samar dari api ajian Sindung Geni. Api itu tidak membakar, namun memancar dari dalam tubuhnya sendiri. Api tersebut melambangkan kekuatan yang telah dikendalikan, bukan diledakkan. Dia kini menjadi wadah, bukan lagi pemicu ledakan api dari ajian tersebut. Ajian Pambungkem Sukma mulai bekerja lebih dalam, mengunci bukan hanya makhluk-makhluk halus yang jahat, tapi juga mengunci keraguan dan nafsu pribadi yang sebelumnya kadang datang membebani. Warijan tidak lagi tergoda oleh rasa ingin tahu duniawi atau keinginan untuk membuktikan diri. Dia menjadi saluran murni dari kekuatan yang lahir dari bentuk tirakat dan pengabdian. Bahkan dalam keadaan puasa mutlak, Warijan tetap mampu bergerak dalam ranah gaib, menjaga batas antara dunia manusia dan dimensi lain yang seringkali dilintasi secara sembarangan oleh mereka yang tidak tahu. Sementara itu, ajian Surya Derajat membentuk semacam perisai gaib di sekeliling tubuhnya. Dia tidak hanya menyucikan, tapi juga melindungi Warijan dari gangguan entitas gelap yang sesekali mencoba menggoyahkan keteguhan jiwanya.
Aura putih kekuningan mengelilingi dirinya menandakan proses penyucian telah mencapai puncak, menjadikan tubuhnya sebagai tempat yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan kotor manapun. Semua proses ini membuat Warijan tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih bijaksana. Dia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa hebat serangan yang bisa dilancarkan, tapi pada seberapa besar dirinya mampu menjaga keseimbangan, menahan godaan, dan menuntun sesama keluar dari kabut gelap spiritual yang kadang datang tanpa disadari. Ketika masa tirakat itu mendekati akhirnya, langit di atas lembah Balulang tampak berbeda. Awan-awan seperti berputar dalam pola yang lambat, seolah membuka jalan bagi datangnya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam seakan memberi restu, menandai lahirnya seorang penjaga baru yang telah melalui tempaan yang tidak bisa ditempuh oleh sembarang orang. Warijan yang kini bukan hanya seorang pelaku spiritual biasa telah menjadi satu dengan kehendak alam yang bangkit perlahan dari duduknya. Matanya terbuka namun bukan sekedar melihat melainkan menyaksikan. Tubuhnya berdiri di antara dua dunia, dunia manusia yang dipenuhi kepentingan dan dunia tak kasat mata yang menuntut penjaga keseimbangan. Dia telah siap bukan untuk berperang, tapi untuk hadir dimanapun dia dibutuhkan, kapanpun batas antara terang dan gelap mulai kabur kembali. Sepertinya waktumu telah tiba, Jan. Kau harus menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Sudiro, ujar Abah Uta dalam keheningan tempat di mana Warijan melakukan tapa aji. Sekarang kau lebih dari sekedar pemuda yang aku kenal beberapa waktu yang lalu. Kini kau memiliki kepekaan yang tinggi, rasa yang luhur, dan itu harus digunakan untuk membantu sesama manusia. Imbuh Abah Uta yang membuat Warijan menutup laku tirakatnya dengan doa-doa khusus. Setelah menghentikan laku tapa aji yang sudah 40 hari dilakukan oleh Warijan, Abah Uta mengajaknya menuruni lereng lembah menuju sebuah sungai yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan tua. Sungai itu tidak besar, namun airnya sangat jernih, mengalir tenang di antara bebatuan yang tertata alami. Konon, aliran air ini berasal dari sumber suci di perut bumi, yang dipercaya dapat membersihkan bukan hanya raga tapi juga lapisan-lapisan halus dalam jiwa. Warijan berjalan perlahan di belakang Abah Uta dengan langkah yang ringan namun penuh kehati-hatian. Tubuhnya tampak lebih kurus namun aura yang memancar dari dirinya sangat berbeda. Ada kedamaian dalam tatapannya dan ketenangan dalam setiap gerakannya serta kekokohan dalam setiap hembusan nafasnya. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, tetapi seperti seseorang yang telah melewati batas dunia dan kembali dengan pemahaman baru. Begitu tiba di tepi sungai, Abah Uta memberi isyarat agar Warijan masuk ke dalam air. Tanpa berkata apa-apa, Warijan melangkah masuk. Sentuhan air di kulitnya seperti menyapa dirinya dengan kehangatan yang menenangkan. Dia duduk bersila di tengah arus yang lambat, membiarkan air mengalir melewati tubuhnya, mencuci bekas-bekas laku tapa yang telah dilaluinya selama 40 hari penuh. Dalam diam, Warijan menundukkan kepala, membiarkan seluruh bagian tubuhnya terendam. Di saat itu pula, seakan seluruh semesta membersihkan tubuh dan jiwanya. Angin berhembus pelan, burung-burung berhenti berkicau, dan suara gemericik air menjadi satu-satunya lantunan yang menggema di antara rimbunnya hutan. Air sungai itu bukan hanya membersihkan debu dan peluh dari tubuhnya, tapi juga menyapu sisa-sisa beban batin, sisa pertarungan jiwa dan jejak dari dunia gaib yang selama ini dia lalui. Tidak ada upacara besar, tidak ada mantra keras, dan tidak ada yang menyambut. Yang ada hanya keheningan yang dalam serta kesadaran yang penuh. Setelah beberapa saat, Warijan bangkit berdiri. Butiran air mengalir di tubuhnya memantulkan cahaya mentari yang mulai menembus celah dedaunan. Dia telah bersih luar dan dalam dan siap untuk kembali menjalani takdirnya, membantu orang-orang yang membutuhkan dan perantara antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata.
Abah Uta hanya tersenyum kecil di kejauhan. Dia tahu bahwa murid Sudiro itu kini telah sampai pada tahap yang tidak banyak orang bisa capai, dan sungai itu menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritualnya. Di tengah hawa sejuk lembah Balulang, rumah kayu sederhana yang berdiri di antara rindangnya pepohonan terasa hangat oleh kehadiran orang-orang yang saling memahami satu sama lain. Asap tipis mengepul dari dapur belakang rumah, membawa aroma rempah-rempah dan sayuran yang ditumis perlahan dengan minyak kelapa. Di teras rumah, Sri Kanti dan Nyai Semala dengan aura tenang dan wajah yang menyiratkan kebijaksanaan menyambut kembalinya Warijan dengan senyum yang tulus dan penuh haru. Warijan melangkah masuk dengan pakaian bersih yang masih basah sebagian. Bekas air sungai yang belum benar-benar mengering dari tubuhnya. Sorot matanya tidak lagi seperti dulu, melainkan teduh dan menyimpan ketegasan. Langkahnya tenang, seolah setiap tapak menyatu dengan tanah yang dipijak penuh kesadaran dan rasa syukur. Di ruang dalam rumah itu, sebuah alas tikar pandan telah digelar. Di atasnya, makanan sederhana namun penuh rasa kasih disusun rapi. Nasi putih hangat dalam kukusan bambu, sayur lodeh yang aromanya membangkitkan kenangan masa kecil, tempe goreng yang renyah, serta sambal ulek dalam cobek batu yang masih mengepul. Di sampingnya segelas wedang jahe yang uapnya naik perlahan menambah kehangatan suasana. Warijan duduk bersila bersama Abah Uta dan juga Sri Kanti serta Nyai Semala yang mengambil tempat di sampingnya. Tidak banyak kata yang terucap, hanya tatapan, senyuman, dan keheningan yang bermakna. Mereka tahu perjalanan yang baru saja dilalui Warijan bukanlah perjalanan biasa dan bukan sekedar laku tapa, tapi perwujudan ikhlas dalam mencari pemahaman hidup dan pengabdian. Setelah ini kembalilah ke rumah orang tuamu, Jan. Tinggallah beberapa hari di sana sebelum kau kembali menemui Lembu Wisa yang kau ceritakan itu, ujar Abah Uta dengan wajah teduh dan penuh ketenangan. Baik, Bah, jawab Warijan lirih sambil menganggukkan kepalanya. Sejak kepergianmu bersama Sudiro dan yang lainnya, keadaan di sini cukup aman. Lagi pula di sini ada Eyang Jagat Baruna dan Eyang Jagat Giri, imbuh Abah Uta menjelaskan. Iya, Le. Sebagai seorang ibu, aku yakin jika Simbo dan bapakmu pasti merindukanmu. Pulanglah dulu dan temui mereka, Le, ucap Sri Kanti dengan mata berkaca-kaca oleh kerinduan akan Widanu yang telah lama menghilang tanpa jejak. Injih, Bule, balas Warijan yang juga menahan kesedihan serta kerinduan yang mendalam terhadap Widanu yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Keesokan harinya, ketika embun pagi masih melekat di ujung dedaunan, Warijan pun bersiap meninggalkan lembah Balulang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan besar seakan menjadi saksi bisu dari setiap langkah yang diambilnya. Udara di lembah itu masih terasa sangat bersih, dipenuhi energi alam yang tenang. Dan ketika memasuki hutan lebat, Warijan berjalan perlahan menuruni lereng dan terkadang harus menembus semak belukar dengan melompat dari satu pepohonan tinggi ke pepohonan lainnya. Suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan menambah kedamaian suasana. Di punggungnya tergantung tas anyaman sederhana berisi pakaian. Wajahnya tenang, namun di dalam dadanya gelombang rasa mulai menyeruak. Kerinduan yang telah lama dia tekan terhadap rumah, tanah kelahiran, dan pelukan hangat dari orang tuanya. Setelah beberapa hari berjalan menyusuri hutan, Warijan pun terus melanjutkan langkahnya menyusuri jalan setapak yang berkelok naik turun di sepanjang perbukitan. Dan di antara hijaunya pemandangan, dia mulai melihat sebuah desa yang belum pernah didatanginya. Dari kejauhan desa itu terlihat biasa saja, seperti desa-desa yang pernah dilewatinya. Akan tetapi semakin dia dekat dengan desa tersebut, Warijan mulai merasakan adanya aura gelap yang tidak biasa dari desa yang hampir semua rumahnya terbuat dari tembok kokoh serta beratapkan genting yang mengkilap. Dan hampir di setiap atap rumah di desa itu terpasang parabola besar yang tampak mencolok menghadap ke atas langit. Tiang-tiang besi berdiri tegak,
Di beberapa sudut jalan desa, lengkap dengan kabel-kabel yang menjuntai dan berpilin di sepanjang batas rumah. Meski banyak rumah dengan bangunan mewah di sana, namun suasana desa justru terasa hening. Tidak ada anak-anak yang bermain di jalanan dan tidak terdengar suara obrolan warga dari dalam rumah mereka. Setelah memasuki desa, udara mendadak terasa lebih berat. Angin yang sebelumnya menari pelan di sela dedaunan kini seperti tertahan, menciptakan keheningan ganjil yang menyesakkan. Selain itu, samar-samar mulai tercium bau busuk yang menyengat membuatnya merasa mual. Warijan berhenti sejenak di pertigaan jalan desa itu. Matanya menyapu setiap sudut rumah-rumah yang berjajar rapi dengan jendela yang tertutup rapat, seolah menahan sesuatu agar tidak keluar atau tidak membiarkan sesuatu lainnya masuk. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada jejak kaki manusia di tanah yang semestinya ramai oleh aktivitas. Semakin dalam dia melangkah, semakin pekat hawa yang menyelubungi tubuhnya. Kabut tipis yang sebelumnya nyaris tak terlihat mulai menggantung rendah di sekitar permukaan tanah, membuat setiap langkahnya terasa seperti menyusuri ruang antara dua dunia. Pohon-pohon di tepi desa tampak kering di bagian bawah, seolah akarnya meronta, tak sanggup menyesap energi dari bumi yang sudah tercemar oleh kegelapan. Bau busuk itu kini lebih tajam, bukan sekedar bau bangkai, melainkan aroma campuran antara belerang dan darah, serta dupa terbakar yang dibiarkan membusuk. Warijan tahu jika bau itu adalah bau dari sebuah perjanjian terlarang yang tidak ditepati atau sengaja diputus oleh pemiliknya. Warijan terus melangkah mengikuti bau busuk yang kini makin mengarah ke satu titik, yaitu di sebuah rumah yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Rumah itu terlihat sederhana sekali dengan dinding batu bata yang belum diperhalus. Warijan berdiri mematung di depan rumah kecil itu, matanya menelusuri setiap sudut bangunan dengan tajam. Berbeda dari rumah-rumah lainnya yang tampak rapi dan mencolok, rumah itu justru terlihat seperti tak terurus. Atapnya sedikit miring, beberapa genteng tampak retak dan pekarangannya sempit dipenuhi semak liar serta ranting-ranting kering. Pintu rumah itu pun tertutup namun tidak rapat. Daun pintu lapuknya sedikit terbuka seolah mengundang siapapun untuk mengintip, tapi juga memperingatkan jika di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat mengerikan. Warijan mengerahkan kepekaan batinnya, memusatkan energi untuk membaca keberadaan makhluk tak kasat mata yang berada di sekitar tempat itu. Seketika tubuhnya merinding. Dia menangkap jejak aura gelap yang mencengkram rumah itu. Aura yang berdenyut tidak seperti milik satu makhluk, melainkan bercabang-cabang, seolah ada banyak makhluk gaib yang tertambat dan saling bertaut, membuat keadaan semakin mencekam. Beberapa saat kemudian, ketika Warijan masih berusaha untuk menelusuri apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu, tiba-tiba saja dia mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. Warijan segera memalingkan pandangannya ke arah suara itu datang. Di antara kabut yang mulai menggantung pekat, dia melihat sosok pria tua berdiri tegap di depan pos ronda yang ada di pinggir jalan utama desa. Pria itu melambai perlahan, tidak tergesa, seolah sadar bahwa gerakannya harus hati-hati. Warijan pun mendekat dengan waspada sambil matanya sesekali melirik ke arah rumah yang diyakini menjadi sumber dari bau busuk yang menyebar hingga ke seluruh desa. "Kamu ini siapa, Mas? Sepertinya saya baru pertama kali melihat kamu di sini," tanya seorang lelaki parubaya yang mengenakan ikat kepala dan terlihat sangat berwibawa itu. "Maaf Pak, saya hanya kebetulan melewati desa ini dan saya merasakan ada sesuatu yang janggal di sini. Maafkan atas kelancangan saya, Pak," balas Warijan sambil tersenyum. "Memangnya kamu ini dari mana, Mas? Apakah kamu memiliki keluarga atau teman di desa ini?" tanya lelaki parubaya itu penasaran. "Tidak Pak, saya hanya seorang pengembara dan tidak sengaja lewat desa ini," balas Warijan yang semakin membuat lelaki parubaya itu curiga. "Lalu apa yang kamu lakukan di depan rumah Karjo?
Tanyanya lagi sambil menatap ke arah rumah yang menjadi sumber bau busuk tersebut. Maaf Pak, saya hanya mencari sesuatu yang sepertinya sedang mengganggu desa ini. Dan tidak sengaja naluri saya membawa langkah kaki saya ke rumah itu Pak, balas Warijan menjelaskan. Sepertinya sampean ini bukan orang biasa, gumam lelaki parubaya itu dengan wajahnya yang mulai terlihat berubah. Tidak Pak, hanya kebetulan saja saya bisa merasakan sesuatu yang gelap dari rumah itu, sahut Warijan yang mencoba menutupi jati dirinya. Kalau begitu, kiranya sampean sudi membantu kami Mas, karena sudah hampir lebih dari 4 tahun kami harus mengalami penderitaan yang tidak berujung seperti ini. Bau busuk yang menyebar ke seluruh desa, serta suara-suara yang membuat warga ketakutan dan memilih untuk pergi meninggalkan desa ini. Ucap lelaki itu menjelaskan dengan singkat apa yang sebenarnya telah terjadi di desa itu. Jika diizinkan, saya pasti akan membantu Pak. Saya akan berusaha mencari sumber permasalahan itu Pak, balas Warijan yang membuat lelaki parubaya tadi merasa lega. Setelah berbincang di depan pos ronda, lelaki parubaya yang tidak lain adalah Kuwu dari desa itu langsung mengajak Warijan ke rumahnya. Rumah Pak Kuwu terletak tidak jauh dari pos ronda itu. Sebuah bangunan besar bergaya limasan modern dengan teras lebar dan tiang-tiang kayu jati yang menghitam karena usia. Meski tampak kokoh dari luar, namun suasana di sekeliling rumah itu sama muramnya seperti bagian lain desa yang sepi, lembab, dan penuh tekanan yang tak terlihat. Setibanya di teras rumah, Pak Kuwu mempersilahkan Warijan masuk. Di dalam rumah itu tampak lebih gelap daripada yang terlihat dari luar. Lampu gantungnya menyala redup dan dinding ruang tamu dipenuhi lukisan-lukisan tua serta foto-foto hitam putih dari keluarga Pak Kuwu sendiri. Beginilah keadaan setiap rumah di desa ini Mas, ujar Pak Kuwu sambil mempersilahkan Warijan duduk di sebuah kursi rotan besar. Suasana yang terasa sungup dan mencekam, belum lagi bau busuk yang sangat menyengat ini, membuat siapapun tidak betah tinggal di desa ini Mas, imbuh Pak Kuwu menjelaskan. Jadi rumah-rumah besar dan mewah itu kini tidak berpenghuni Pak? Tanya Warijan penasaran. Iya Mas, sebagian warga memilih pergi dan tinggal di desa lain, balas Pak Kuwu sambil menghela nafas panjang. Pak Kuwu melanjutkan ceritanya tentang desa itu. Menurut penuturannya, semua keganjilan yang kini menyelimuti desa bermula sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di rumah milik Karjo yang berada di antara dua rumah besar tepat di mana Warijan berdiri tadi. Jika disimpulkan, semuanya memang berawal dari kematian Pak Karto yang merupakan ayah dari Karjo Mas, ujar Pak Kuwu menjelaskan. Malam itu desa yang biasanya tenang mulai terasa berbeda sejak sore hari. Suara anjing menggonggong di kejauhan terdengar tidak wajar, seperti sebuah pertanda jika akan ada kejadian buruk yang akan menimpa desa ini. Dan warga yang sudah mendengar desas-desus tentang pencurian serta perampokan yang marak di desa sebelah mulai mengurung diri di dalam rumah mereka masing-masing, imbuh Pak Kuwu menceritakan. Dan puncaknya sekitar tengah malam, Karjo serta ayahnya yang mendengar suara mencurigakan dari rumah Pak Mulyo yang ada di samping rumah mereka memutuskan untuk keluar dari rumah. Namun sayangnya Karjo dan juga Mbah Karto yang ingin menggagalkan perampokan itu harus babak belur karena dikeroyok oleh komplotan perampok itu. Hingga akhirnya Mbah Karto tewas dengan luka tusuk di bagian perutnya. Sedangkan Karjo, dia pingsan dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Lanjut Pak Kuwu menjelaskan. Kematian Mbah Karto pun menjadi luka yang sangat dalam bagi Karjo. Tidak hanya karena kehilangan seorang ayah, tapi juga karena ketidakadilan yang menyusul setelahnya. Tidak ada tersangka dan tidak ada penyelidikan yang berarti. Aparat desa juga seperti menutup mata dan kasus perlahan dilupakan kecuali oleh Karjo. Sejak hari itulah benih dendam mulai tumbuh di hatinya.
Dendam yang kemudian mengubah hidupnya dan juga kehidupan seluruh warga desa hingga saat ini. Rasa duka dan amarah yang membuncah menjadikan dendam yang membakar hari-harinya. Dia tidak lagi percaya pada hukum yang berlaku. Hingga akhirnya Karjo memilih mencari kekuatan sendiri untuk membalas kematian ayahnya. Lalu kenapa sampean tidak membantu Mas Karjo, Pak? Tanya Warijan yang sedari tadi hanya menyimak akan apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu. Saya sudah berusaha semampunya, Mas. Bahkan Karjo sendiri tahu apa yang telah saya perjuangkan. Tapi saya ini hanya seorang Kuwu, bukan seorang kepala desa, balas Pak Kuwu menjelaskan. Pak Kuwu pun melanjutkan cerita yang sempat terjeda oleh pertanyaan Warijan yang seolah mencurigainya. Namun setelah mendengarkan penjelasan lengkapnya, Warijan pun mengerti akan apa yang terjadi di desa itu sebenarnya. Setelah gagal mencari keadilan, Karjo pun mulai mendatangi para dukun dan orang-orang sakti untuk mendapatkan ilmu serta ajian-ajian ampuh guna melacak dan membalas para pembunuh ayahnya, Mas. Ujar Pak Kuwu melanjutkan. Namun yang ditempuh Karjo bukanlah jalan seorang pencari keadilan, melainkan jalan yang gelap dan menyimpang. Dendam yang ada di hatinya perlahan mengaburkan akal sehatnya. Dia mulai mempelajari ilmu-ilmu hitam dari satu guru ke guru lainnya dan makin tenggelam dalam ajaran-ajaran sesat itu. Imbuh Pak Kuwu menjelaskan. Dan puncaknya, Karjo mengatakan kepada saya, Mas, jika dia telah berhasil mempelajari ilmu rawa rontek yang konon katanya adalah ilmu terlarang yang menjanjikan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, bahkan tidak mempan terhadap serangan ilmu dan pukulan apapun. Namun untuk memperoleh ajian itu dia harus melakukan tirakat dan persembahan yang tidak masuk akal, ujar Pak Kuwu sambil menghela nafas panjangnya. Suasana pun terasa hening setelah Pak Kuwu mengakhiri ceritanya. Pandangan matanya kini tertuju ke arah jendela rumahnya yang masih terbuka. Dari gambaran di wajahnya terlihat jelas rasa lelah atas apa yang telah dia hadapi selama ini. Kalau ceritanya seperti itu, berarti Mas Karjo telah gagal mendapatkan ilmu terlarang itu ya, Pak. Ucap Warijan yang seolah tahu akan apa yang terjadi pada salah satu warga desa tersebut. Benar sekali, Mas. Menurut apa yang dikatakan oleh Karjo, dia tidak tega ketika tumbal yang harus diberikan untuk mendapatkan ilmu kesaktian itu adalah istrinya sendiri, balas Pak Kuwu sambil menatap ke arah Warijan. Sejak keputusan untuk mundur dari tirakat terakhirnya dan menolak mengorbankan istrinya, hari-hari Karjo pun diisi dengan penderitaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Separuh tubuhnya perlahan membusuk, bukan seperti luka biasa, melainkan seperti daging yang mati tapi tak kunjung lepas dari raga. Dan dari bagian dada ke bawah, tubuh Karjo menghitam, kulitnya melepuh dan mengelupas, menebarkan bau busuk menyengat seperti bangkai yang tak kunjung membusuk sepenuhnya. Dia tidak bisa berjalan lagi. Tangannya gemetar dan sorot matanya yang dulu tajam kini kosong seperti lautan yang kehilangan dasarnya. Di tengah kondisi yang semakin mengerikan itu, sang istri yang bernama Raras justru memilih untuk tetap tinggal dan merawatnya dengan sabar meski tubuh Karjo membuat orang-orang enggan mendekat. Dia menyiapkan ramuan, membersihkan luka dan sesekali membacakan doa-doa lama yang diajarkan oleh orang tuanya. Tidak ada rasa jijik dalam tatapannya, hanya iba dan cinta yang terus bertahan, meski seluruh desa sudah menjauh dan menyisihkan mereka. Kami sudah mencoba mengobati Karjo dengan berbagai cara, Mas. Bahkan dukun yang mengajari Karjo pun sudah kami datangkan. Tapi semuanya sia-sia, Mas, ujar Pak Kuwu dengan wajahnya yang terlihat sangat lelah. Sebagian warga yang merasa terganggu oleh bau busuk menyengat yang berasal dari rumah Karjo pun mulai mencari cara untuk menyingkirkan Karjo. Tapi anehnya, tubuh Karjo terasa berat ketika akan dipindah ke sebuah tempat yang sudah kami persiapkan sebelumnya, Mas. Imbuh Pak Kuwu lagi.
Mendengar semua penuturan Pak Kuwu, Warijan pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang kini menimpa Karjo. Dengan pengalaman yang dimilikinya, serta kemampuan spiritualnya yang sudah cukup mumpuni, dia mulai menelusuri jejak-jejak energi yang ada di desa tersebut, terutama yang sedang mencengkram tubuh Karjo sendiri. Setelah meminta izin kepada Pak Kuwu untuk membantu, Warijan pun duduk bersila di sebuah dipan yang ada di dalam rumah Pak Kuwu. Malam belum terlalu larut, namun angin telah membawa hawa dingin yang menggigit. Dengan mata terpejam dan napas perlahan, Warijan mulai membuka diri terhadap getaran-getaran halus yang ada di sekelilingnya. Dalam hening, pikirannya menembus lapisan realitas yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jejak-jejak energi yang biasa disebut sebagai tapak gaib oleh para pelaku ilmu kebatinan mulai terpetakan secara samar di benaknya, seperti benang-benang tak kasat mata. Energi itu menjalar dari rumah Karjo, menyebar melalui jalur-jalur tanah dan udara, dan mengendap pada benda-benda tua, lalu berputar di beberapa titik mati di sekitar desa. Energi itu tidak lurus, dia meliuk, kadang bergetar seperti riak air yang diganggu batu. Seolah-olah aliran energi tersebut pernah dibelokkan paksa oleh kehendak kuat yang penuh amarah. Kemungkinan besar dari ritual Karjo yang belum selesai. Bahkan dari kejauhan, Warijan bisa merasakan pusatnya, semacam titik pusaran, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain telah tipis dan nyaris robek. Dia membuka matanya perlahan, menatap ke arah rumah Karjo yang terlihat samar dari balik kabut malam. Matanya tajam tidak berkedip, lalu tanpa ragu dia berdiri dan menghampiri Pak Kuwu yang sedari tadi menunggunya di kursi tamu rumah itu. "Bagaimana, Mas?" tanya Pak Kuwu dengan wajahnya yang terlihat tegang. "Menurut penglihatan mata batin saya, Sukma Karjo sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya, Pak. Dia kini terlihat hidup karena ada sosok makhluk gaib yang mengisi tubuhnya," ujar Warijan yang membuat Pak Kuwu terkejut mendengarnya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Warijan, wajah Pak Kuwu langsung memucat. Namun Warijan hanya menatapnya sejenak sebelum kembali duduk bersila. Kali ini dengan posisi menghadap ke timur, arah yang secara spiritual dipercaya sebagai simbol kebangkitan dan harapan. Dia tahu jika malam ini dia tidak hanya akan membebaskan Karjo, tapi ini adalah misi untuk memulihkan keseimbangan, mengembalikan keharmonisan yang telah lama terkoyak oleh kemarahan, dendam, dan kekuatan gelap yang tidak terkendali. "Saya akan berusaha membebaskan Sukma Karjo yang telah lama dibelenggu oleh makhluk gaib yang biasa memberi ilmu-ilmu kesaktian serta kekuatan besar itu, Pak," ujar Warijan tanpa sedikit pun keraguan. "Iya, Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan sampean membantu kami, Mas. Semoga saja masalah ini dapat segera teratasi," balas Pak Kuwu penuh harap. Warijan kembali duduk bersila di atas dipan yang ada di ujung ruang tamu. Dia tahu jika untuk menyelamatkan Karjo, maka dia harus melakukan Rogo Sukmo untuk memasuki alam dimensi lain. Warijan menutup matanya perlahan, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengatur ritme tubuhnya hingga seirama dengan denyut alam. Suara malam yang berisik perlahan meredup dalam kesadarannya, digantikan oleh keheningan yang pekat, dan tubuhnya diam tidak bergerak, namun batinnya mulai mengembara, melepaskan diri dari jeratan dimensi duniawi. Rogo Sukmo bukanlah perkara sepele. Dibutuhkan ketenangan hati, kemurnian niat, serta pengalaman mendalam untuk melakukannya dengan benar. Kesalahan sedikit saja bisa membuat Sukma tersesat di alam bawah, tempat segala bentuk energi kelam dan makhluk tak bernama berkeliaran tanpa arah. Tapi Warijan bukan orang sembarangan. Dia telah berkali-kali melintasi batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan malam ini dia kembali menyusuri lorong yang sama dengan satu tujuan, yaitu mencari Sukma Karjo. Tubuh ragawinya yang duduk bersila kini terlihat tenang, namun dalam alam batinnya Warijan sudah berdiri di antara dua gerbang besar yang dipenuhi kabut hitam. Gerbang itu berdiri di tengah pandangan yang sunyi. Tidak ada matahari, tidak ada bintang.
hanya kelam pekat dari desiran angin lirih seperti bisikan dari sukma-sukma yang tersesat. Warijan melangkah masuk ke dalam tanpa sedikit pun rasa takut. Walau tanah di bawah kakinya dingin seperti tanah kuburan basah, namun dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di sekelilingnya terdengar suara-suara samar seperti ratapan, tangisan, dan kadang tawa mengerikan yang menggema di kejauhan. Tapi dia tetap berjalan menyusuri jalan sempit yang melingkar menuju pusat kekuatan, tempat di mana dia yakin Sukmakarjo tertahan. Semakin dalam dia masuk, suasana menjadi semakin berat. Energi kelam menyelimuti udara seperti kabut tebal yang menyerap cahaya. Dan di kejauhan dia mulai melihatnya. Sebuah pusaran besar berwarna gelap berdenyut seperti jantung yang dipenuhi kemarahan. Di tengah pusaran itu terkurung banyak sukma dalam lingkaran merah, dan mungkin salah satunya adalah sukma dari Karjo. Warijan yang belum pernah bertemu dengan Karjo sempat dibuat bingung. Pasalnya dia tidak bisa membebaskan semua sukma yang terbelenggu di sana. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk bertubuh tinggi besar seperti sosok genderuwo yang memiliki 2 taring panjang serta mata lebar yang menyala merah. Langkahnya berat mengguncang tanah di alam gaib tempat Warijan berpijak. Suara nafasnya terdengar seperti dengusan lembu tua yang kesakitan, namun lebih dalam, lebih ganas, dan dipenuhi deru kebencian. Sosoknya menjulang nyaris menyentuh langit kelam dalam dunia itu. Tubuhnya seperti gabungan akar pohon, daging busuk, dan asap hitam yang berputar-putar tanpa henti. Warijan berdiri dengan tenang dan tidak sedikit pun bergeming. Dia tahu makhluk itu bukan sekedar penunggu atau pelayan dari kekuatan gaib, tapi dia adalah sosok makhluk gaib pemberi kekuatan dan kesaktian yang biasa diikat dengan tumbal nyawa manusia. Tubuh Warijan mulai diselimuti cahaya samar kekuningan. Pancaran energi dari dalam dirinya yang selama ini dilatihnya dengan tirakat panjang dan laku spiritual berat. Nafasnya teratur meski hawa di sekeliling mulai membakar kulit seperti bara. Setiap helaan nafas kini menjadi mantra, dan setiap getar hatinya mengikatkan dirinya pada kekuatan semesta yang tidak terlihat dan yang jauh lebih tua dari sosok makhluk yang ada di hadapannya. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Telapaknya terlihat besar dan penuh duri serta kuku panjang seperti belati runcing. Udara mendadak mengencang, berubah menjadi gelombang tekanan gaib yang menggulung seperti badai. Tanah retak, pusaran sukma berderak keras seperti kaca yang akan pecah. Dan dari mulut makhluk itu terdengar erangan panjang yang berubah menjadi lolongan gaib seperti seruan yang memanggil energi kegelapan dari lapisan yang lebih dalam. Langit di atas mereka mulai terlihat merah membara dan terbelah oleh kilatan petir yang tak bersuara. Lalu dari sela-sela celah tersebut muncul puluhan sosok bayangan yang membentuk arus hitam berputar di sekitar makhluk besar itu. Mereka adalah penjaga lapis kedua, makhluk-makhluk tanpa bentuk jelas, hanya seperti kabut pekat yang merintih dan mencakar udara, menunggu aba-aba untuk menyerbu. Warijan tidak mundur. Dia menjejak tanah dengan satu kaki lalu mengangkat tangan kanannya membentuk kuda-kuda dalam gerakan silat. Cahaya dari dalam tubuhnya meningkat tajam membentuk perisai gaib yang berputar di sekelilingnya. Saat kabut hitam itu mulai menyerang, mereka langsung menabrak perisai gaib itu dan langsung terbakar seperti nyamuk menyentuh api. Tidak ingin terus bertahan, Warijan pun mulai maju. Dari tangannya kini muncul energi merah api yang menggulung debu-debu di sekitarnya, lalu merubahnya menjadi ribuan butiran bola api. Sambil melompat ke arah makhluk mengerikan itu, Warijan melemparkan ajian sindung geni yang langsung menembus pertahanan dari ribuan makhluk berwujud bayangan dan membakarnya. Api dari ajian sindung geni mengamuk seperti badai neraka. Riak-riaknya membakar udara, melumat bayangan-bayangan yang melindungi sang makhluk bertubuh tinggi besar itu. Ledakannya mengguncang dimensi gaib, membuat tanah retak lebih lebar dan langit kian memerah seperti luka yang terbuka. Makhluk tinggi besar itu meraung keras, tubuhnya terhuyung, sementara salah satu matanya yang menyala mulai redup.
seolah terguncang oleh kekuatan yang tidak dia duga sebelumnya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Warijan merapal mantra terakhir dari teknik pamungkasnya. Dia kembali mengeluarkan ajian Sindung Geni, namun kini terlihat seperti pusaran angin yang berputar cepat. Dan ketika ajian Sindung Geni telah menyelimuti tubuh dari makhluk gaib tersebut, Warijan mulai menggerakkan tangannya seolah sedang memberi perintah kepada energi yang sangat besar itu. Tidak lama kemudian, ledakan cahaya menyapu seluruh ruang, membuat langit robek dan bumi di bawah mereka terbelah semakin lebar. Jeritan makhluk itu membumbung tinggi, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi kabut hitam yang lenyap disapu badai. Di tengah kehancuran itu, pusaran merah yang tadinya membelenggu para sukma perlahan-lahan mereda. Lingkarannya pecah seperti kaca tipis, dan dari sana muncul cahaya lembut yang perlahan menyelimuti sukma-sukma yang sudah lama terbelenggu di sana. Tidak lama setelah itu, satu persatu dari sukma-sukma itu melesat pergi dan kembali ke alam tempat di mana mereka seharusnya berada. Mengetahui jika dia tidak dapat membawa Sukma Karjo kembali ke dalam tubuhnya, Warijan hanya terdiam dan pasrah. Dia tahu jika hal itu sudah di luar kendalinya. Dalam kesunyian itu dia menyadari jika tidak semua yang diperjuangkan harus kembali utuh seperti semula. Kadang kemenangan bukan tentang mengembalikan keadaan, tetapi tentang membebaskan apa yang selama ini dirantai oleh nafsu, dendam, dan kekuatan gelap yang haus akan pengorbanan. Sukma Karjo telah terbang, terbebas dari ikatan makhluk pemberi kesaktian itu. Tapi tubuh fisiknya yang berada di dunia nyata tidak lagi memiliki roh yang dapat menghidupkannya. Dan itu artinya kini Karjo telah meninggal dunia. Namun walaupun begitu, jalan hidupnya ditutup dengan pembebasan, bukan kehancuran, dan itu adalah sesuatu yang layak dihormati. Langkah Warijan kembali bergerak. Dia berjalan menyusuri jalan keluar dari alam gaib itu, menyatu kembali dengan kesadarannya yang tertinggal di dunia nyata. Perlahan dunia gaib memudar seperti debu yang tertiup angin dan lenyap tanpa jejak. Di dunia nyata, tubuh Warijan yang duduk bersila tiba-tiba tersentak pelan. Matanya terbuka perlahan. Nafasnya panjang dan berat seperti baru muncul dari kedalaman laut. Keringat membasahi wajah dan sekujur tubuhnya terasa seperti dibakar dari dalam. Pak Kuwu yang sedari tadi duduk menunggu di sudut ruangan langsung berdiri ketika melihat Warijan kembali tersadar. Warijan hanya mengangguk kecil tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong sejenak lalu mengarah keluar jendela ke arah rumah Karjo yang masih sunyi dan gelap. Sementara itu di rumahnya, tubuh Karjo yang selama ini menjadi wadah perlahan mulai mendingin. Tidak ada jeritan, tidak ada lagi gerakan. Yang ada hanya keheningan yang menyelimuti. Sang istri yang semalaman menunggu di samping tempat tidur dengan harap-harap cemas tahu bahwa apapun yang tinggal dalam tubuh suaminya kini bukan lagi Karjo. Dan meski tangisannya jatuh diam-diam, tapi dia menerima kenyataan itu dengan tenang. Dia tahu suaminya telah bebas meski bukan untuk kembali kepadanya. Pagi pun datang perlahan dengan cahaya matahari yang hangat menyusup pelan di sela-sela dedaunan, menembus kabut tipis yang perlahan menghilang seiring datangnya sinar fajar. Aroma tanah basah dan embun pagi menggantikan bau busuk menyengat yang selama ini menjadi kutukan tak kasat mata yang membelenggu desa kecil itu dalam ketakutan dan kecemasan. Warga desa mulai keluar dari dalam rumah mereka satu persatu dengan wajah yang kini tidak lagi diliputi rasa takut, tapi menampilkan raut keheranan dan juga harapan. Mereka menyadari bahwa pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan dan suasana terasa lebih hidup. Anak-anak mulai berlarian di jalan berdebu. Suara tawa mereka terdengar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ibu-ibu membuka jendela-jendela rumah mereka lebar-lebar, membiarkan angin pagi menyapu rumah yang selama bertahun-tahun terasa sumpek oleh suasana mencekam. Sementara itu di dalam rumahnya, Raras masih duduk di samping tubuh Karjo yang terbaring diam, kaku namun damai. Dia menggenggam tangan suaminya yang dingin tanpa ada lagi air mata. Dia tahu Karjo telah pergi untuk selamanya,
Namun dia juga tahu bahwa suaminya kini telah terbebas dari belenggu yang mengurungnya selama ini, dan baginya itu sudah lebih dari cukup. Hari itu menjadi titik awal baru bagi desa yang telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Dan di antara sunyi yang mulai berganti dengan riuhnya kehidupan, nama Karjo akan tetap diingat bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai seorang yang pernah tersesat lalu ditebus oleh keberanian seorang istri dan pengorbanan seorang pria yang datang bukan untuk mengusir kegelapan, tapi untuk mengembalikan cahaya.